Dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Salman Al-Farisi, Rasulullah bersabda, "Wahai Salman, la tabghuduni fatufariqu dina." Jangan kamu membenci aku yang menjadikan kamu berpisah keluar dari agama. Salman bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya membenci Anda? Anda ini Rasulullah, Anda ini kekasih Allah, Anda ini adalah orang yang paling kami cintai. Bagaimana mungkin kita membenci Anda ya Rasulullah? Padahal melalui dirimu lah aku ini mendapatkan hidayah. Ya, aku ini bisa kenal Islam, kenal Allah, kenal Rasul itu melalui Anda." Tapi jawaban Rasulullah bagaimana? Bukan berarti Anda membenci saya. Kalau kamu membenci Arab, nah ini jawabannya. Kelak ya. Tabghudul Arab fatabghudun. Kalau Anda membenci etnis Arab, maka sama saja dengan membenci aku. Kenapa? Salman ini kan aslinya orang mana? Persia, Al-Farisi. Jangan sampai nanti karena dia asalnya dari bangsa atau etnis rasnya Persia, lalu merasa lebih hebat dari Arab, ya, itu lalu membenci atau menjelek-jelekkan Arab, karena Arab itu adalah suku bangsanya Rasulullah dari Quraisy, ya. Menganggap lebih hebat dari Arab, lebih mulia daripada suku Quraisy karena faktor etnisitas, ya. Faktor budaya yang berbeda dengan budaya Islam, lalu kemudian kita bawa-bawa, kita akhirnya kembali jadi jahiliyah. Membenci Arab, kata Rasulullah, itu sama saja dengan membenci Arab. Bukan berarti etnis Arab ini etnis yang paling tinggi, enggak. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Badar yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sama-sama terus tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah taala. Juga salah satu bentuk takwa kepada Allah adalah mentaati protokol kesehatan, meskipun kita sudah relatif dapat mengendalikan, tentu dengan vaksinasi, kemudian juga pakai masker dan sebagainya, tanpa kita mengecilkan arti tawakal dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada siang hari ini adalah Islamofobia. Ya, bagaimana Islamofobia sekarang ini, jamaah yang dirahmati Allah, itu sudah menjadi industri. Ya, industri global. Jadi yang namanya industri itu bukan cuma bikin mobil, ya, bukan cuma bikin pesawat, bukan cuma bikin perangkat-perangkat software atau hardware,
Tapi sekarang ini ada industri global yang digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu, kelompok yang anti-Islam, untuk menyudutkan ajaran Islam dan kaum muslimin dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan dan stereotip. Apalagi ketika Amerika Serikat sebagai negara adidaya dunia itu dipimpin oleh seorang yang sangat rasis, Donald Trump. Dicatat oleh Council on American Islamic Relations atau CAIR, ya, mereka organisasi Islam terbesar di Amerika ini merilis sikap politik masyarakat dan pemerintah Amerika Serikat. Sepanjang tahun 2017 sampai 2020, sebelum lengser ya Pak Donald ini, dalam rilis Islamophobia in the Mainstream disebutkan terdapat 35 yayasan dan lembaga amal yang menyalurkan 106 juta US dollar kepada 26 kelompok anti-Islam selama pemerintahan Trump. Itu baru 3 tahun. Dan praktek Islamofobia ini sudah berjalan puluhan tahun. Jadi sudah bisa dibayangkan, kira-kira puluhan tahun itu secara masif, gencar, bahkan jauh setelah ada kejadian ya, bom Menara Kembar WTC pada tahun 2000, kemudian 2001 merebaklah War and Terrorism, kemudian Islamofobia yang digerakkan oleh negara-negara besar dengan dalih untuk memberantas terorisme sampai ke negeri-negeri muslim, sampai ke negeri-negeri yang mayoritas beragama Islam, atau yang negeri-negeri didapat di situ ada umat Islam yang minoritas. Nah, Joe Biden naik jadi presiden, ini mencabut kebijakan anti-Islam produk Trump, lalu kemudian mengesahkan No Ban Act atau undang-undang anti diskriminasi agama, atau yang disebut dengan RUU anti-Islamofobia yang diajukan oleh anggota Partai Demokrat Ilhan Omar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejak kapan sih dunia ini atau kelompok anti-Islam ini membenci Islam? Ya, sejak Allah turunkan Al-Quran sudah dinyatakan ya, bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu benci kepada Islam. Ada 3 surat di dalam Al-Quran: surat At-Taubah, surat As-Saff, surat Al-Fatih, yang isinya hampir mirip, hampir serupa, kecuali surat Al-Fat ujungnya aja yang beda. Wa kafa billahi syahida. Tiga-tiganya mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah dengan tegas menyatakan ada beberapa hal keunggulan agama Islam ini yang tidak dimiliki oleh sistem apapun, keyakinan apapun, ideologi apapun di atas muka bumi ini. Sehingga inilah yang menjadi penyebab, pemicu orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu membenci. Fobia ya, kalau fobia itu kan artinya apa? Takut ya. Dulu ada istilah zaman Orde Lama dulu, ada kata Bung Karno itu ada fobia nasakom. Jadi kelompok-kelompok yang anti nasakom, anti komunis itu disebut fobia, kelompok fobia ya. Ada dulu anti Yahudi di Eropa, gerakan anti Yahudi ya, sehingga Yahudi ini dimusuhi, menjadi common enemy di Eropa dan Amerika, sehingga negara-negara Eropa dan Amerika itu menyetujui rancangan yang diajukan oleh Perdana Menteri Inggris dan Menteri Luar Negerinya Balfour
untuk mengevakuasi, ya, mengusir dan melokalisasi Yahudi di tanah Palestina. Nah, itu dulu ada gerakan anti-Jewish, anti-Semit, ya, Jewish phobia. Orang takut di Eropa itu kepada orang Yahudi. Bukan takut karena dia ini dedemit, ya, hantu gentayangan, bukan, tapi karena memang suka berbuat kerusakan, merusak tatanan. Ya. Kalau orang di dunia ini pernah anti komunis, anti Yahudi karena memang berbuat kerusakan. Yang aneh adalah ketika masyarakat dunia itu anti kepada Islam dan takut sehingga benci kepada Islam, padahal Islam itu tidak pernah mengajarkan kerusakan, tidak pernah mengajarkan kebiadaban, tidak pernah mendorong umatnya untuk berbuat keji, menjajah, mengangkangi hak-hak manusia yang ada di atas muka bumi. Jadi sangat aneh sekali. Kenapa bisa demikian? Al-Quran menggambarkan dalam ayat 33 surat At-Taubah dan surat As-Saff ayat 9, ayatnya persis sama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ya. Itu disebutkan ada apa? 3 hal yang menyebabkan mereka ini benci, walau karihal. Meskipun orang-orang musyrik itu membencinya, tapi Allah pasti akan memenangkan Islam ini. Apa 3 hal yang disebutkan dalam Al-Quran? Yaitu arsala rasulahu bil huda. Allah mengutus rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan apa? Dengan membawa petunjuk. Kita kalau dikasih petunjuk mestinya senang, ya kan? Kita nggak tahu arah, bimbang, ragu. Alamat dikasih, cuma kita belum pernah sampai ke sana. Gimana patokannya, jalannya, apa rambunya, apa cirinya, tempat kita yang kita tuju ini. Kalau kita punya panduan, kita punya petunjuk, kita punya GPS, kan enak. Orang kalau dapat punya petunjuk itu enak, mestinya nyaman, senang. Tapi kebanyakan manusia karena pada dasarnya mereka itu lebih suka mengikuti jalan setan, lebih suka mengikuti jalannya taghut, jalannya iblis, maka manusia ini kebanyakan di atas muka bumi ini sudah nyaman dengan kesesatan. Sehingga kalau ada Rasul yang membawa petunjuk untuk mengembalikan mereka kepada fitrah, yaitu al-Islam, yaitu tauhid, yaitu mengikuti jalannya Allah, sabilullah, maka mereka pasti tidak suka dan membenci. Coba umat Nabi Nuh, ya, dikasih petunjuk jalan yang baik, gak mau, malah memusuhi Nabi Nuh. Umat Nabi Soleh, umat Nabi Shu'aib, umat Nabi Hud, dikasih petunjuk jalan yang benar, gak mau, malah semakin menjadi-jadi. Umat Nabi Ibrahim, ya, sampai umatnya Nabi Musa, Bani Israel, yang dipilih oleh Allah untuk mereka ini menjadi apa? Tempat persemaian suku bangsa yang melahirkan para nabi dan rasul. Mereka juga ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka enggak mau. Karena sudah apa? Sudah nyaman. Sudah enak, merasa di dalam zona nyaman, safety zone. Ya, sudah zona nyamannya itu sudah apa? Sudah dikasih banyak fasilitas oleh setan, dikasih banyak fasilitas oleh iblis, ya. Khamar halal, zina halal, ya kan? LGBT halal, ya. Apalagi riba, yang enak-enak semuanya dihalalin sama setan. Ya. Tapi kalau menurut Allah itu nggak benar. Menurut Allah ini tidak boleh dilakukan, dipraktekkan. Ini haram. Makanya mereka berontak, nggak mau. Ada petunjuk dibawa oleh Rasul akhir zaman Nabi kita Muhammad SAW yang mengembalikan mereka ini ke jalan yang lurus.
Yang kedua, Nabi Rasul yang membawa petunjuk itu Allah berikan apa? Dinul haq, agama yang benar. Ya. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW langsung diberikan predikat label al-haq, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak ada agama lain, mohon maaf. Sistem, ideologi, keyakinan manusia yang lain diberi label al-haq itu tidak ada. Bahkan Al-Quran mengatakan famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah Al-Quran ini turun, setelah wahyu terakhir ini turun disampaikan oleh Nabi SAW kepada seluruh umat manusia, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apakah ada setelah al-haq itu kecuali sesat? Jadi tidak ada di luar yang hak ini, Quran dan Sunnah, kecuali itu semua adalah kesesatan. Maka mereka ini bersatu padu untuk menyerang ya ajaran Islam. Yang ketiga, ini lebih menyakitkan lagi. Ada statement dari Allah, liyuzhirahu 'alad dini kullih. Allah, dia itu pasti akan memenangkan Islam itu, agama yang hak itu, di atas seluruh sistem dan keyakinan yang ada di atas muka bumi. Ya, pada akhirnya semua akan mengakui kebenaran Islam. Pada akhirnya mereka ini semua akan mengakui, tunduk kepada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, maka itu menghadapi Islamofobia, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu benci, ya harus kita punya modalnya 3 ini. Kita mengikuti Rasul yang hak, kita mengikuti agama yang hak. Yang ketiga, yakin bahwa kita pasti menang. Jangan mau kita menggadaikan keimanan kita ya surut dari janji Allah Subhanahu wa taala ya untuk hal-hal yang sifatnya jangka pendek. Nah, kadang-kadang pejuang itu lemahnya di awal semangat ya kayak anget-anget tai ayam. Semangat di awal, tapi setelah itu ada bujukan, ada godaan, ada tekanan, intimidasi, ada Islamofobia. Lalu kemudian kita jadi menjauh dan kemudian jadi ciut nyalinya. Maka itulah Nabi SAW mengingatkan dalam hadis Bukhari Muslim, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta yatiya amrullahi wa hum kadzalik. Senantiasa ada dalam umatku ini golongan yang senantiasa menegakkan kebenaran. Ya. Musuh-musuh mereka tidak mampu membahayakan mereka. La yadurruhum man khalafahum. Ya, jadi ini sudah satu kepastian. Ini jalan, ini rambu yang terang. La yadurruhum man khalafahum. Apapun ya tuduhan-tuduhan, nanti kita lihat tuduhannya bagaimana. Itu tidak akan membahayakan. Jadi ancaman-ancaman itu sebenarnya fata morgana ya. Ancaman-ancaman itu semu. Ketakutan-ketakutan orang ya, media massa menggambarkan kebijakan-kebijakan politik lalu kemudian menetapkan sebuah ini, ajaran Islam ini adalah ajaran setan, ajaran iblis. Itu sampai disebut oleh Tony Blair itu. Ciri ajaran setan katanya adalah menegakkan syariat Islam. Memperjuangkan hak-hak umat Islam di Palestina untuk tinggal di Baitul Maqdis, itu cirinya ajaran setan gitu. Ya. Ciri ajaran setan lagi adalah hanya mengakui kebenaran agama Islam. Itu sudah jadi perang wacana, perang opini, ya. Makanya kita nggak boleh la yadurruhum man khalafahum, apapun harganya, resikonya kita tidak akan dijamin, kita dijamin oleh Allah tidak akan membahayakan kita ancaman-ancaman itu. Hatta yatiya amrullah wa hum kadzalik, sampai betul-betul datang ya ketetapan dari Allah dan mereka tetap terus istiqomah. Kalau di dunia ini Islamofobia itu begitu masif merebak ya, di mana di negeri di mana umat Islam itu kecil, minoritas, ya dikuyo-kuyo,
diancam-ancam. Ya, anehnya ironis kalau ya ini ditulis oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sangat ironis ketika orang makin terbuka mengolok-olok Islam dan umat Islam di negeri kita, di Indonesia ini yang mayoritas penduduknya Muslim. Aneh bin ajaib. Ya, ada yang benci Islam tapi pakai cara dia menebarkan kebencian kepada ras Arab misalnya. Ya, ini ente benci Arab atau benci Islam? Ya kan? Nah, jadi ingin menyarukan. Ada yang menyerang ajaran Islam, umat Islam tidak langsung, dengan mengatakan apa? Ini calon-calon santri teroris katanya. Ada yang bilang lagi Tuhan bukan orang Arab, ya. Ada yang menyudutkan Islam lagi. Misalnya dulu ya, bahasa kitab suci itu ya bukan milik bahasa tertentu, dia bisa dibaca, dilanggamkan dengan langgam apa saja. Ya. Dan ini sudah keluar dari kaidah-kaidah Islam. Ya. Pertanyaannya, kenapa ada sebagian orang begitu terbuka, antusias menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Islam dan umat Islam? Nah ini harus jadi pertanyaan besar kita. Padahal umat Islam ini secara umum ya di Indonesia ini menampilkan diri itu sikapnya sangat moderat. Ya, mengedepankan damai. Ya. Bahkan yang katanya ya, mereka menggambarkan aksi dulu itu ya 212 itu kan digambarkan dengan sangat peyoratif, dengan sangat buruk. Padahal itu aksi damai. Semua mengatakan damai, nggak ada yang dirusak, nggak ada yang dirobohkan, tidak ada yang dihancurkan, ya. Tapi tetap saja selalu muncul gambaran-gambaran yang memojokkan dan menjelek-jelekan umat Islam. Ya. Damai, toleran, menyatu, dan kita ini meng-Indonesia itu saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, menunjukkan bahwa kita ini bangsa Indonesia ya, ingin meluruskan arah kiblat bangsa ini, tapi namanya apa? Ya, namanya ya mereka yang sudah tidak suka dengan Islam mau dikasih nasihat seperti apa juga ya itu tetap tidak akan bergeming. Ada yang mengatakan lagi Islam ini agama impor, penjajah, agama perang ya. Atau ada yang menghina Al-Quran, mengganti sebutan Allah dengan yang lain ya. Ini hal-hal yang harus kita cermati bersama. Ini fenomena baru ya dalam sejarah Republik kita ini. Padahal umat Islam ini yang memiliki peran kontribusi yang sangat besar ya bagi kemerdekaan Republik Indonesia, membangun sistem tatanan politik dasar negara Pancasila itu luar biasa peran umat Islam Indonesia melalui para ulama ya. Tapi kemudian mengalami apa? Pemutarbalikan sejarah. Ya. Ini ya. Sampai misalnya peta jalan pendidikan Indonesia itu sudah hilang frasa agama. Itu sempat. Kalau nggak diprotes itu lewat itu. Ya. Karena pandemi, orang tidak ada boleh untuk demonstrasi. Jadi kemudian kita disibukkan dengan hal-hal yang bagaimana kita menanggulangi COVID ini, semaunya membuat aturan-aturan. Nah, ini nggak boleh begitu, ya, tidak boleh seperti itu. Kita ini hidup berbangsa bernegara, kita punya adab, kita punya kesantunan, kita punya tradisi musyawarah. Buat apa ada sila keempat ya dalam Pancasila itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi semua produk kebijakan itu harus berorientasi kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya. Sekarang perwakilan kita ini benar-benar memperjuangkan rakyat yang diwakili atau tidak? Nah itu pertanyaannya. Ya. Atau ada yang menghina Nabi Muhammad dengan julukan buruk, ya. Pendusta, berteman dengan jin. Kemudian dekil, ada yang bilang dekil lagi. Iya. Ada yang dilecehkan lagi umat Islam dengan istilah kadrun,
dan sebutan-sebutan yang merendahkan. Selalu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita harus introspeksi, kita harus muhasabai, ya, baik itu pelakunya oknum non-muslim maupun oknum dia statusnya beragama Islam. Ya. Itu, ya. Jadi sekarang ini sudah masif, ya. Ada yang dipenjara, ada yang ditahan, ya, sudah ada, ya. Tapi kadang harus pakai barternya itu. Nah ini kadang ada begitu-begitunya, ada bunga-bunganya, harus ada yang ditukar, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah yang lebih bahaya dari sekedar olok-olok itu adalah menyangkut identitas umat Islam yang disebut dalam Al-Quran itu sebagai ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang pertengahan. Ini disebut dengan apa? Sebutan Islam itu diberi label radikal, Islam itu agama ekstremis, ya. Kan ada yang menulis itu, mencuit, ya kan? Siapa itu? Abu Gosok yang nulis, ya. Islam ini agama ekstremis, agama radikal, ya, agama teroris. Itu nggak kesentuh hukum juga itu, ya. Orang-orang semacam ini entah apa maksudnya terus menerus dipelihara. Ini luar biasa, memecah belah bangsa. Kita lihat praktek zaman dulu, ya, di zaman Orde Lama, Orde Baru, ada juga penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi tidak sampai menciptakan pembelahan yang sangat ekstrim di dalam masyarakat kita. Nah, ini harus kita muhasabah, ya. Nah, mengukur kebenaran ajaran Islam dengan paradigma lain yang memang tidak sejalan atau bertentangan dengan Islam. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kita lihat di sini ada juga praktek Islamofobia yang masif sejak serangan 11 September tahun 2001, ya, di barat itu. Lalu kemudian karena pelakunya katanya itu Arab, pelakunya Muslim, lalu kemudian melebar kemana-mana, sehingga umat Islam, terutama warga yang beretnis Arab di negeri-negeri Eropa, Amerika ini, ya, menjadi korban Islamofobia seperti yang terjadi di mana? Di Denmark, Norwegia, Swedia, dan Prancis. Ini imigran, ya. Ini katanya imigran Muslim ini menjadi ancaman, ya, bagi identitas sekulerisme di Eropa dan Amerika. Ya, ada video dokumenter yang dibuat oleh stasiun TV Al Jazeera itu, judulnya Sinaat Islamofobia, Industri Islamofobia, ya. Betapa jahatnya, ya, tudingan-tudingan itu terhadap umat Islam yang minoritas, imigran-imigran. Jadi imigran-imigran Muslim ini itu dipaksa untuk, ya, melepaskan identitas keislamannya, ya, dengan tudingan apa? Ya, kamu ini akan menerapkan syariah di negeri kami. Lah, menerapkan syariah bagaimana? Mereka itu minoritas. Menerapkan syariah hanya dalam batas lingkungan kecil umat Islam, dalam pengertian mengerjakan ibadah secara bebas, Jumatan bebas, pengajian majelis taklim bebas di negeri itu sudah bagian dari penerapan syariat bagi umat Islam yang minoritas. Bagaimana mau bisa mengajukan undang-undang syariah di negara mayoritas yang non-muslim seperti Amerika, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Prancis? Ya, tidaklah. Cukup umat Islam ini diberikan kebebasan menjalankan ajaran agamanya, menerapkan syariat dalam lingkungan yang terbatas, ya. Dia menikah dengan cara Islam, dijamin oleh undang-undang. Memberikan harta waris sesuai dengan syariat Islam harus dijamin oleh undang-undang. Bisa melaksanakan ibadah haji, ya, bisa menjauhi praktek riba. Apalagi semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam ini perlu ada perlindungan, jaminan konstitusi di tiap-tiap negara. Nah, apakah itu lalu kemudian menjadi ancaman? Kan tidak. Nah, seperti Prancis ini terlalu sekularismenya itu terlalu terlalu vulgar.
terlalu jahat ya memandang umat Islam ini, sehingga keluar kata-kata misalnya Macron waktu itu mengatakan ya umat Islam atau imigran Muslim ini harus terintegrasi dengan sistem sekularisme Prancis, nggak boleh menggunakan identitas seperti misalnya jilbab, ya ada pelarangan, atau cadar, atau apa tulisan-tulisan yang berinikan atau ceramah atau tulisan yang yang isinya itu mengajak orang untuk menerapkan syariat Islam. Padahal itu untuk internal umat Islam. Ya, karena dia mengatakan ini ancaman terhadap nilai-nilai dasar sekularisme Prancis. Ya, liberté, égalité, fraternité. Ya, kebebasan dalam pengertian apa? Kebebasan tanpa batas. Ya, kemudian apa? Egalitarianisme, persamaan. Ya, semua. Ya terserah, itu kalau filsafat barat seperti itu ya silahkan. Tapi bagi Islam tentu nilai-nilai dasar sebuah negara, apakah itu Prancis, Amerika, itu ya harus didialogkan, harus disesuaikan dengan ajaran Islam menurut pengamalan dan keyakinan umat Islam. Tidak bisa dipaksa-paksa. Ya, jadi mereka ini ingin membuat apa? Islam ya ada di Barat itu harus sesuai dengan nilai-nilai budaya sekularisme Barat. Ya, itu. Jadi Islam model Prancis nanti, Islam model Amerika yang sudah tunduk kepada nilai-nilai sekularisme Prancis, sekularisme Amerika, sekularisme Norwegia, Swedia dan sebagainya. Nah, kalau mau dikait-kaitkan nanti ya di Indonesia ini kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada, ya, Islam ini nanti harus tunduk kepada budaya lokal, sekularisme Indonesia misalnya, atau budaya lokal Indonesia. Nah ini kan sudah mulai ada tuh kemarin, ya kasus sesajen ada yang bela-bela itu. Padahal pelakunya orang Islam, bukan memantau Hindu. Kalau yang melakukan orang Hindu, kita nggak peduli lah, terserah dia. Ya, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau pelakunya orang Islam, ya harus diluruskan dong. Masa Anda memberikan sesajen? Apa ada dalam ajaran Islam sesajen? Yang ada itu menyembelih hewan, ya, dalam rangka taqarrub kepada Allah, bisa dalam bentuk udhiyah, dalam rangka Idul Adha, atau kita akikah, selamatan kelahiran anak, atau kita mau sedekah, ya, untuk kita tasyakur, kita selamatan rumah baru misalnya, atau kita berikan nikmat, kita potong kambing, itu niat kita adalah menyembelih hewan itu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan ini sedekah buat fakir miskin. Atau tolak bala, boleh. Tapi menyembelihnya untuk Allah, bukan untuk setan, bukan untuk jin penunggu gunung, bukan untuk setan penunggu laut atau bumi dan lain sebagainya. Ya, kalau ada yang muslim yang begini kan harus diluruskan. Fatwa ulama udah jelas. Ya, fatwa NU tahun 30, kemudian fatwa Muhammadiyah, ya, tentang praktek-praktek semacam ini itu sudah mengarah kepada perbuatan yang haram dan dinilai sebagai bentuk kemusyrikan. Nah ini jangan dibela-bela dengan atas dalih apa? Kearifan lokal. Ya, kita harus menghargai, menghormati budaya lokal. Budaya lokal harus tunduk kepada nilai syariat Islam. Jangan terbalik, Islam yang tunduk kepada nilai syirik yang ada pada budaya pra-Islam. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh lagi sekarang Islamofobianya ini itu anti Arab. Padahal Nabi SAW sudah mengingatkan jauh-jauh hari, ya, ada implikasi hukum Islam bagi orang-orang yang beridentitas Islam tapi membenci Arab. Ya. Apa dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Salman Al-Farisi, Rasulullah bersabda, "Wahai Salman, la tabghuduni fatufariqu dinak." Jangan kamu membenci aku yang menjadikan kamu berpisah keluar dari agama. Salman bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya membenci Anda? Anda ini Rasulullah, Anda ini kekasih Allah, Anda ini adalah orang yang paling kami cintai. Bagaimana mungkin kita membenci Anda ya Rasulullah? Padahal melalui dirimulah aku ini mendapatkan hidayah. Ya, aku ini bisa terkenal Islam,
kenal Allah, kenal Rasul itu melalui Anda. Tapi jawaban Rasulullah bagaimana? Bukan berarti Anda membenci saya. Kalau kamu membenci Arab, nah ini jawabannya, telak ya. Tabghudul Arab fatabghuduni. Kalau Anda membenci etnis Arab, maka sama saja dengan membenci aku. Kenapa? Salman ini kan aslinya orang mana? Persia, Farisi. Jangan sampai nanti karena dia asalnya dari bangsa atau etnis rasnya Persia, lalu merasa lebih hebat dari Arab, ya, itu lalu membenci atau menjelek-jelekkan Arab, karena Arab itu adalah suku bangsanya Rasulullah dari Quraisy, ya, menganggap lebih hebat dari Arab, lebih mulia daripada suku Quraisy karena faktor etnisitas, ya, faktor budaya yang berbeda dengan budaya Islam, lalu kemudian kita bawa-bawa, kita akhirnya kembali jadi jahiliyah. Ya. Membenci Arab, kata Rasulullah, itu sama saja dengan membenci aku. Bukan berarti etnis Arab ini etnis yang paling tinggi, enggak. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, dalam Islam sudah jelas prinsipnya, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa, wa la fadla li ajamiyyin ala Arabiyyin illa bittaqwa. Itu sudah ketetapan dasar. Tidak ada kelebihan, keutamaan bagi satu suku atas suku yang lain kecuali dengan ketakwaan yang benar. Nah, Nabi ingin meluruskan ini. Jangan Anda bawa-bawa etnis, jangan Anda bawa kemuliaan satu suku bangsa, lalu kemudian Anda membenci Arab yang mana itu adalah dasar daripada, ya, asal daripada sukunya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini awal pintu masuk untuk menyebarkan kebencian terhadap Islam. Itu. Nauzubillah min zalim. Maka itu kita harus hati-hati, ya. Apalagi sekarang, jangan mau kita dimain-mainkan secara politik etnis, politik kesukuan. Ya, ini mau menjelang Pilpres, mohon maaf nanti 2024 saya khawatir kalau ada calon, ya, dari, padahal kita ini sudah Indonesia, ya, kita nggak sebut lagi dia itu orang apa, kita ini sudah bangsa Indonesia, ya, rakyat Indonesia. Jangan lagi kembali, ya, karena ada si fulan, ya, asalnya suku bangsa nenek moyangnya dari sana, dari Arab, lalu kemudian kita anti, oh jangan pilih dia, ini bukan orang Nusantara nih, ya. Ini nanti akan dikembangkan nih model-model begini, hati-hati, ya. Kita narasi dalam politik itu ya narasi kerja, prestasi. Lihat apa yang dilakukan, jangan lihat dari mana dia berasal sukunya. Ya. Selama itu, ya, itu betul-betul mencerminkan kepentingan bangsa, negara dan umat, nah itu boleh. Kita jangan menggunakan narasi-narasi yang rasis, ya, dalam berpolitik, ya. Nah, ini baik di ranah global maupun di tanah air Indonesia, ada kecenderungan alergi dan anti-Islami bercampur aduk dengan berbagai masalah, ya, terutama masalah-masalah politik, sektarian, ya, apalagi sekarang media sosial, ya, sudah sedemikian rupa, ya, masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang memang kerjanya pengen bikin kontroversi. Jadi jualan konten, jualan konten, ya, jualan konten. Ada yang model begini, buzzer memang tiap hari di jualan konten. Semakin banyak yang nonton, semakin deras, ya, iklan, uang iklan dari YouTube juga masuk, ya. Itu baru dari YouTube, belum lagi dari yang mesen, ya, itu dapat juga honor, ya. Nah, honornya itu ada itu, ya. Sebulan bisa 20 sampai 25 juta itu buzzer itu, ya, nauzubillah min. Padahal Nabi SAW sudah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, man akala birrajulin muslimin aklatan, ada orang kerjanya, mata pencariannya itu memfitnah orang Islam, dia dapat makan dari situ, maka Nabi SAW menyatakan apa? Yut'imuhu mithlahu min jahannam.
Allah akan kasih dia makanan yang serupa dengan yang dia makan dari neraka jahanam. Kalau dia makan dari hasil uang profesi sebagai tukang fitnah orang Islam. Ya. Wa man kusiya thawban birajulin muslimin yuksihillahu ta'ala mithlahu min jahannam. Orang juga kalau dia pakai pakaian, dia beli dari hasil memfitnah, ngebazar, maka Allah akan berikan dia pakaian dari neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Maka itu hati-hati ya. Ingin mengejar viral, popularitas, ya, kepentingan golongan atau kelompok tertentu, ingin mengacaukan, mengadu domba suku, agama dan ras antar golongan, ini juga sangat berbahaya. Praktek seperti ini yang akan menghancurkan kita, ya, baik umat maupun bangsa dan negara kita. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kita harus merespon dengan baik. Jangan sampai kita terpancing dengan hal-hal seperti ini, ya. Kenapa? Respon Islam itu satu, dengan apa? Dengan pendekatan hukum. Kalau ada yang ingin, ya, atau yang mempraktekkan kebencian, narasi kebencian terhadap Islam itu, ya kita harus bawa ke ranah hukum. Ya. Soal hasilnya nanti bagaimana kita akan lihat. Ya, kalau tidak digubris atau tidak dilayani dengan baik, ya, gugatan umat Islam ini berarti ada yang salah dalam penegakan hukum. Ya. Yang kedua, ya, kita harus tunjukkan ajaran Islam itu secara beradab. Kita ini dirugikan. Padahal Islam itu aslinya karakter dasarnya adalah agama yang damai dan menjunjung tinggi nilai rahmatan lil alamin. Maka kita harus sebarluaskan. Harus ada kontra narasi yang mereka ini anti Islam. Ya, kita harus kontra, kita harus lawan dengan apa? Dengan menyebarluaskan nilai-nilai ajaran, ya, yang lurus, yang rahmatan lil alamin, yang bisa jadi berbeda dengan liberalisme, humanisme dan multikulturalisme sekuler. Kalau mereka boleh menyebarkan ajaran seperti itu, kenapa umat Islam tidak boleh menyebarkan ajaran Islam yang lurus? Ya, berpakaian yang khas Islam, kemudian hukum sesuai dengan hukum Islam. Nah, ini kan sudah harus dijamin oleh undang-undang, ya. Jadi kalau ada menyangkut penghinaan, kebencian, penodaan, penistaan terhadap Islam, Nabi, Al-Quran dan sebagainya, maka kita harus lalui dengan menempuh jalur hukum. Jadi memberantas Islamofobia ini harus hukum yang berbicara. Ya, apapun harganya, ya, langit ini bisa runtuh kalau hukum tidak ditegakkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita harus apa? Menjauhi, ya, politisasi, ya, terhadap apa? Kondisi-kondisi umat Islam. Kenapa? Karena orang-orang yang anti Islam ini ada celah sedikit saja itu akan memicu mereka untuk terus melakukan Islamofobia. Apalagi tidak ada, nggak ada saja mereka akan terus begitu. Apalagi kalau kita memicu sedikit saja, ya, kalau kita balas kebencian itu dengan narasi-narasi yang mengandung unsur kebencian itu juga, ya. Maka itu umat Islam harus waspada, ya, menghadapi pandangan negatif tentang Islam itu dengan orientasi apa? Aksi yang konstruktif, baik dalam pemikiran maupun dalam praktik kita berislam. Yang terakhir, yang penting untuk kita lakukan adalah terus menyuarakan dan mempraktekkan keteladanan Islam yang berkeadaban mulia dan rahmatan lil alamin. Buktikan kalau umat Islam itu tidak seperti yang dituduhkan, tanpa kita harus meninggalkan, ya, nilai-nilai dasar ajaran Islam ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.